saat isu reshuffle menteri di Kabinet Indonesia Maju semakin bergulir liar, Istana akhirnya mengeluarkan pernyataan. Bukan soal kapan dan bagaimana reshuffle akan dilakukan, tetapi memberikan pernyataan bahwa isu reshuffle tidak relevan lagi saat ini. Hal itu disampaikan oleh Mensesnek Pratikno saat disambangi wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Senin 6 Juli 2020. Pratikno mengatakan bahwa istana berpendapat demikian karena kinerja menteri semakin baik sesudah Jokowi mengeluarkan kritikan soal menteri yang kehilangan sense of crisis. Dengan progres yang bagus ini, isu reshuffle tidak relevan sejauh bagus terus. Sekarang sudah bagus dan semoga bagus terus, ujar Pratikno. Pratikno juga menambahkan bahwa dengan pernyataan ini, istana berharap ribut-ribut soal perombakan kabinet ini dihentikan. Jadi jangan ribut lagi reshuffle karena progres kabinet berjalan dengan bagus. Kita fokus untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan dan permasalahan ekonomi yang menjadi ikutan luar biasa dari pandemi COVID-19, tambah Pratikno. Ada dua pertanyaan yang dapat diajukan dari pernyataan istana melalui Pratikno ini. Pertama, benarkah kinerja menteri semakin baik? Dan kedua, ribut-ribut atau kegaduhan apa yang dimaksud oleh Pratikno? Untuk menjawab pertanyaan pertama, masih terlalu dini untuk menjawabnya. Apa ukuran yang dipakai? Apalagi menteri yang dimaksud oleh Jokowi yang kinerjanya rendah juga masih berupa spekulasi dan diperdebatkan di tengah publik. Jika ukurannya adalah menteri yang bisa membuat kebijakan yang tepat ketika pandemi COVID-19, maka harus diakui tidak ada yang dikatakan menonjol. Situasi pandemi yang asing ini bukan saja membuat menteri di Indonesia gelagapan, tetapi juga secara global mengalami hal serupa. Apakah seharusnya ada kebijakan yang lebih baik dalam eksekusinya? Jawabannya iya. Dan sektor yang menjadi perhatian adalah kesehatan, ekonomi, dan pendidikan. Dari beberapa hal ini, maka bisa diduga bahwa alasan kinerja menteri yang semakin baik bukanlah alasan primer mengapa istana berusaha meredam isu reshuffle kabinet ini. Sehingga alasan kegaduhan dan ribut-ributlah yang dapat diangkat ke permukaan. Gaduh yang seperti apa? Reshuffle tanpa kegaduhan seperti makan tanpa garam, kurang afdol. Hanya ketika kegaduhan itu pada akhirnya kontraproduktif, bagaimana rencana istana ke depan? Maka memang harus dihentikan. Perhatikan saja gelagat politikus dan partai politik menanggapi isu reshuffle ini. Jika dicermati, ada pergerakan, baik di bawah tanah maupun di permukaan. Masing-masing mulai bersiasat untuk menyelamatkan dirinya, sekaligus melihat kesempatan di dalam kesempitan. Ada yang mulai menyebut nama-nama menteri yang seharusnya diganti, ada pula yang langsung melakukan pertemuan-pertemuan politik, baik secara terbuka maupun tertutup. Istana atau Jokowi berada di persimpangan. Mau melakukan reshuffle untuk kinerja yang lebih baik, atau berani menghadapi dinamika politik menjelang Pilkada 2020, atau meretas jalan menuju Pilpres 2024. Apalagi situasi pandemi membuat beberapa hal menjadi lebih sulit. Reshuffle itu bisa dikatakan seperti restart. Maksudnya seperti ini. Jika Jokowi berani mengotak-atik kabinet sekarang dengan postur yang berubah secara extraordinary, maka Jokowi harus siap menghadapi gesekan-gesekan. Ini yang dihindari dengan pernyataan Pratikno. Momentumnya tidak tepat. Alasannya karena transisi sesudah Pilpres 2019 secara politik belum berjalan dengan mulus. Masih ada dinamika yang terjadi ketika koalisi pendukung Jokowi bertambah gemuk. Meskipun semua pihak sudah mendapat jatah, tetapi ketidakpuasan diduga masih nampak. Inilah yang membuat isu reshuffle akan menjadi gaduh, bahkan panas jika dilakukan sekarang. Apalagi jika pada akhirnya ada partai lain yang dipaksa untuk masuk lagi ke kabinet. Jika demikian, pernyataan pamungkasnya adalah, apakah reshuffle tidak akan dilakukan Jokowi karena tidak relevan lagi? Tidak juga. Politik itu licin dan dapat dengan cepat berubah. Pernyataan hari ini dapat berubah hari ini juga. Istana atau Jokowi hanya seperti menenangkan situasi, seperti orang tua yang ingin mendudukan anak-anaknya di kursi masing-masing di meja makan. Ini butuh waktu mengumpulkan, lalu ortu akan bertanya, kira-kira baiknya seperti apa? Daripada membiarkan anak-anak mulai bergosip sana-sini dan membuat kubu-kubuan. Bagaimana menurut Anda?